warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sholat idain. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, setelah kita melaksanakan puasa 30 hari, setelah itu kita melaksanakan sholat apa? Ya, sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya lebih kurang 2 bulan setelahnya, kita juga melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha yang bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah atau yang biasa disebut dengan sholat Hari Raya Kurban. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat idain. Yuk kita bahas bersama ya. Nah, pengertian sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu sholat Hari Raya Idul Fitri. Nah, berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri berarti berbuka. Jadi, Idul Fitri berarti kembali berbuka. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah umat muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Adapun sunah-sunah sholat Idul Fitri, yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kita punya. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat id. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id tersebut. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat id tersebut. Nah, yang kedua, kita masuk kepada sholat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya berkembali dan adha yang berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Nah, adapun sunah-sunah sholat Idul Adha yang pertama, tidak jauh dari sholat Idul Fitri. Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Adha. Yang kedua, tidak makan dan minum sebelum sholat id. Berbeda dengan sholat Idul Fitri yang kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id. Nah, yang selanjutnya yaitu mendengarkan khutbah Idul Adha, mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah. Nah, yang terakhir kita masuk kepada hukum sholat idain. Nah, menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Nah, sekian pembahasan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.